Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi penjahat seksual di sekolah JIS. Sekarang saya ke Wakil Menteri Pendidikan, Pak Musliar Kasim. Pak Wamen, pertanyaan saya, ya mungkin pertama yang mirip dengan ke Ibu tadi. Izin dari kementerian, walaupun penilik sekolah mewakili dinas yang ngawasin. Tapi kan harusnya izin kita itu ada pengawasannya rutin gitu. Bagaimana bisa sekian lama, 20 tahun, itu berjalan tanpa ada teguran atau bahkan ditutup oleh kementerian. Ya. Terima kasih Pak Karni. Saya pertama menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian menyampaikan rasa prihatin juga terhadap peristiwa yang terjadi di sekolah internasional JIS, di mana kita beranggapan selama ini barangkali ketika melihat sekolah internasional rasanya tidak mungkin tidak punya izin, jadi kita berterima kasih sebetulnya, walaupun ada korban ya, tapi ini kita anggap momen yang penting untuk memenahi dunia pendidikan kita, khususnya sekolah-sekolah internasional. Kenapa? Karena barangkali kita, masyarakat melihat ketika sekolah sudah berlabel internasional, itu sudah benar semuanya. Ini jadi momentum oleh kita untuk melihat semuanya ini. Dan kita akan lakukan audit ke semua sekolah internasional, Pak. Lakukan audit, dan ini juga barangkali peranan yang perlu diberikan oleh kita bersama-sama masyarakat ketika memasukkan anak ke sekolah, apalagi kalau bukan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri sudah pasti dijamin itu untuk mendirikan saja, itu sudah pasti ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi begitu sekolah swasta, karena luasnya negara kita, apalagi sekolah dari TK sampai ke sekolah menengah itu ada di kabupaten kota Pak pengawasannya, dan termasuk dari kita juga. Khusus untuk sekolah internasional, izinnya berasal dari kementerian. Kalau bukan sekolah internasional, itu izinnya hanya di kabupaten kota saja. Nah, kemudian kita bersama-sama dengan kabupaten kota melakukan pengawasan. Seperti disampaikan oleh Bu Dirjen tadi, untuk TK, namanya diawasi oleh penilik sekolah. Satu orang penilik sekolah itu harus mengawasi 10 sekolah di kecamatan dia. Penilik sekolah itu berbasis kecamatan, Pak Karni. Nah, kemudian jumlah penilik sekolah yang kita miliki sekarang di Indonesia juga tidak mencukupi. Baru 7.000 jumlah penilik sekolah dari 19.000 yang kita butuhkan. Ya, tambah itu ada di basisnya di kabupaten kota. Nah, barangkali ini yang perlu kita anukan bersama-sama untuk ke depan, terutama untuk sekolah-sekolah yang bukan negeri ya. Kita harus lihat apakah sekolah punya izin atau tidak, kemudian kualifikasi gurunya cukup atau tidak, termasuk sarana-prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama-sama, dan kami Pak Karni sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan melakukan audit untuk semua sekolah internasional di Indonesia yang jumlahnya 111. Ya, karena izinnya untuk internasional itu dari kementerian, menurut saya itu seharusnya pengawasannya tidak penilik lagi, udah dari kementerian. Artinya kalau penilik yang berbasis kecamatan, saya kira masuk ke sana aja nggak berani dia, Pak. Jangan-jangan bahasa Inggris juga nggak bisa. Jadi ya penilik di kecamatan, camatnya pun belum karuan. Jadi mungkin ya dia biarin aja, lihat-lihat dari luar aja. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, makanya ini Pak Karni, kasus ini akan kita jadikan introspeksi bagi kita bersama-sama, kami khususnya di kementerian, apa upaya yang harus kita lakukan untuk melakukan pengawasan khususnya di sekolah internasional. Nah, selama ini memang itu yang terjadi,
bahwa sekolah dididikan izinnya dari kementerian, termasuk siswa yang Indonesia yang sekolah di situ. Karena ada batasan, maksimal hanya boleh di sekolah internasional itu 20% orang Indonesia. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan termasuk untuk melakukan monitoring yang selama ini barangkali kalau dianggap kurang pas, dilakukan pengawasan oleh penilik sekolah yang ada di kecamatan, khusus untuk PAUD, Pak. Untuk PAUD. Kalau untuk SD dan SMA namanya pengawas sekolah. Itu dari mana? Dari dinas juga Dari kan? dinas juga. Bukan dari kementerian kan? Padahal internasional izinnya kementerian. Itu yang saya maksud. Karena izinnya kementerian, harusnya pengawasannya juga dari kementerian, bukan dinas. Kalau tadi masalah kita itu ke pengamanan. Tapi ada yang lebih penting lagi, kualifikasi guru-guru di internasional itu sejauh mana? Kurikulumnya seperti apa? Kan tidak mungkin kita bikin sekolah di Australia, mereka tidak campur tangan. Apa yang kita ajarkan, siapa gurunya. Intel pun akhirnya bisa masuk ke sekolah-sekolah internasional. Karena itu tempat Intel kalau mau masuk, yang paling aman. Jadi kita punya ketentuan, Pak, apa yang dinamakan 8 standar nasional pendidikan. Termasuk standar untuk gurunya. Semua guru yang mengajar, ada di Undang-Undang Guru tahun 2005, semua guru yang mengajar itu harus S1. Harus S1. Itu standar pendidik. Kemudian standar pengelolaan juga ada, kita punya standar. Standar kurikulum juga. Untuk sekolah internasional ini dimungkinkan menggunakan kurikulum lain, tapi harus mengajar 4 mata pelajaran. Kalau dalam PP yang baru, pelajaran itu adalah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Itu harus diajarkan di sekolah internasional. Ya, tapi kalau itu tidak ada pengawasan, kan mereka bisa jalan sesuka-suka dia. Lama-lama backpacker juga ikut ngajar di pakai label internasional, bayar mahal, yang ngajar coba kualitas. Dengan peristiwa ini kita akan melakukan audit, Pak, untuk seluruh sekolah internasional. Kalau itu tidak begitu, kita akan lakukan seperti yang kejadian pada hari ini. Apalagi kalau tidak ada izin, itu akan kita tutup sekolah-sekolah yang demikian. Baik, Pak Wamen, ada tambahan lagi dari Pak Wamen? Ya, saya tadi merasa prihatin, dan tadi Pak Menteri, Pak, sudah bersilaturahim dengan Bapak Aka, apa-apa yang sedang kita lakukan untuk memberikan pelindungan kepada anak. Dan kasus ini, makanya kami agak relatif cepat kita ini melakukan tindakan, Pak. Dari kejadian sampai penutupan yang kita lakukan pada tanggal 22 ini, seperti dikatakan oleh Pak Aris, ini karena ini mengganggu rasa keadilan kita, di mana anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di sekolah tidak mendapatkan yang sesungguhnya. Makanya kita berikan tindakan yang keras. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian juga oleh kita sebagai penyelenggara pendidikan, terutama pendidikan swasta dan pendidikan internasional untuk masa yang akan datang. Baik, Pak. Pagi ini saya mendapat surat yang dikirim ke rumah saya oleh salah seorang pemirsa yang sebenarnya kecewa dengan program ILC, karena menurut dia itu tidak sampai menuntaskan masalah selama ini. Mungkin juga malam ini beliau juga tidak puas. Dan dia menganggap masalah kita adalah masalah kebangsaan yang sudah dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Dia bilang, yang memprihatinkan, sangat memprihatinkan, ialah dihancurkan pendidikan. Karena itu saya bawa surat ini karena ada Pak Menteri malam ini. Ini kok pas banget, pagi datang, Pak Wamen ada sini malam. Sudah berapa kali terdengar, ini di luar soal JIS, sudah berapa kali terdengar kurangnya kesiapan SDM kita. Tapi hanya sampai di situ. Mengapa tidak siap, tidak dilanjutkan? Saya katakan dihancurkan karena dapat dilihat pada peristiwa sebagai berikut.
Sejak tahun 70 ketika Malaysia masih mengimpor guru dari Indonesia, Indonesia sendiri dalam hal yang sama bergerak ke arah lain. Pertama, Kementerian Pendidikan dulu Departemen dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Kata kebudayaan dipindahkan ke Departemen Pariwisata, alias dijadikan komoditi dagang, disamakan dengan seni. Kedua, sekolah pendidikan guru dibubarkan. Alasannya tampak sangat baik, tapi hanya tampaknya. Semua guru harus S1. Sumbernya IKIP. Ketiga, kemudian IKIP dijadikan universitas lokal. Satu-satunya IKIP yang setengah tidak taat ialah IKIP Bandung, yaitu dengan menamakan diri Universitas Pendidikan, bukan Universitas Bandung. Memang di semua universitas itu mempunyai fakultas pendidikan, tapi kenyataannya tidak laku. Gurunya itu gajinya kecil. Universitas Pendidikan Bandung itulah gudang pakar-pakar pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan guru diadakan kursus Akta 4 bagi sarjana S1 yang tidak dapat pekerjaan untuk diangkat jadi guru. Akibatnya sekolah bukan lagi taman pendidikan, tapi hanya jadi tempat transfer ilmu. Berkali-kali kurikulum diganti, buku-buku pegangan wajib setiap tahun diganti. Sekolah dikomersialkan, orang tua disibukkan dengan kebutuhan sekolah anak, terutama yang berkaitan dengan uang. Sekolah tidak menolong orang tua dalam mendidik anak mereka dari segi intelektual. Menghadapi kemajuan teknologi yang semakin canggih, seolah-olah mampu mengatasi ruang dan waktu. Internet dapat diakses siapapun, juga anak-anak. Tapi tidak dipikirkan sisi pendidikannya. Saya bacakan surat Bapak yang sebetulnya ditujukan ke saya, karena ini penting menurut saya demi bangsa negara. Dan saya sampaikan langsung ke yang paling berwenang dan paling berfungsi untuk pendidikan. Bapak Wamen dan Ibu Dirjen juga ada di sini. Pengirimnya RD, mungkin singkatan Romo ya, RD, dari gereja. Dari gereja RD apa? Romo. Romo Santo Sultan Panitro. Gereja Santa Yakobus, Jalan Pulau Bira, Besar, Komplek TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya sampaikan ke Bapak malam ini. Terima kasih Pak Karni. Saya kira pemikirannya berguna sekali. Dan memang saya juga mohon maaf sama Romo, ALC tidak akan mampu membicarakan dalam durasi ALC persoalan yang begitu berat, persoalan kebangsaan ini. Sekarang saya ke anggota DPR. Saya mulai dengan Ibu Reni juga. Marlinawati. DPR bagaimana selama ini mengawasi ini? Mengawasi perkembangan dunia pendidikan ini. Artinya tadi kan saya udah kritik kementerian, 20 tahun berjalan lancar saja. Saya takutnya petugas saya di bawah kalau udah lihat orang bule kan tidak berani negor. Polantas pun di jalan, kalau pakai mobil CD, Pak Rekwanto, biar masuk Permohonan busway dibiarin aja. Karena dia tidak berani nyetop. Padahal di luar negeri mobil CD pun kalau melanggar kena dapat tiket Pak. Walaupun dia tidak denda tapi dibikin reportnya. Ke negaranya dilaporin. Pejabat Anda nama ini, mobil ini 70 kali melanggar tahun ini. Udah dilakukan. Tapi kenyataan di lapangan belum berani itu Pak. Mungkin di brief lagi. Silakan Bu. Terima kasih Bung Karni. Yang pertama saya ingin menyampaikan turut prihatin kepada Ibu. Saya bisa merasakan sebagai seorang ibu. Jadi kita wajib empati. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita?
Jadi jangan pernah sekalipun kita abai terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi saya turut prihatin. Bung Karni, persoalan ini sesungguhnya klimaks dan saya bersyukur, mohon maaf, bukan atas peristiwanya, tapi hari ini kita terbelalak mata kita. Saya hampir 4 tahun yang lalu di berbagai kunjungan, baik formal maupun informal ke berbagai daerah, di Jakarta juga, saya menemukan beberapa persoalan mendasar di sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri. Terutama yang paling banyak adalah di sekolah-sekolah swasta. Bagaimana saya menemukan anak-anak kita sekolah dia tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana mereka tidak kenal dengan para pahlawan. Bagaimana mereka tidak pernah hafal terhadap lagu-lagu nasional. Ini di hadapan kita. Maka dari itu Bung Karni waktu itu tolong awasi. Kami ini DPR Bung Karni hanya memiliki fungsi pengawasan. Bukan eksekutor seperti pemerintah. Maka kami menyampaikan beberapa kali tingkatkan pengawasan. Bagaimana saya menemukan ada lembaga-lembaga pendidikan yang dengan terang benderang menggunakan nama asing. Dibangun begitu tertutup, begitu megah. Saya cari ada nggak izin ini tempatnya di sini. Tidak ada, makanya cari cepat. Hampir 4 tahun Bung Karni saya mengejar ini. Dan ini di hadapan mata kita begitu. Saya kira siapapun kita yang bangga, yang cinta terhadap tanah air, rasanya aneh kalau kita tidak terusik dengan persoalan-persoalan ini. Kenapa Bung Karni kita harus terusik? Pendidikan itu tempat bersemainya anak-anak kita. Saya di beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan, pendidikan hari ini akan menentukan Indonesia emas akan seperti apa. 2045 Bung Karni. 2045 umur saya sudah 75 tahun, saya tidak bisa lagi seperti hari ini. Bung Karni tahun 2045 saya sudah bongkok, Bung Karni mungkin sudah lebih bongkok begitu kan. Iya, tapi kelihatannya tidak akan bongkok begitu. Enggak, ini masalah serius Bung Karni. Ini masalah serius. Bagaimana hari ini pendidikan harus menjadi concern kita bersama begitu. Saya hanya ingin menyadarkan saja. Itu yang pertama Bung Karni. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Pak Wamen dan Ibu Dirjen. Ini menyadarkan kita, ini membangunkan kita. Bagaimana hari ini di hadapan kita ada 111 lembaga pendidikan asing, hanya 25 yang memiliki izin. Berapa hitung penghasilan mereka per tahun? Dengan biaya diakumulasi Perlu saya odol. koreksi supaya jangan salah data. Yang tidak mempunyai izin itu TK 31 TK, yang punya izin 25. Yang 111 itu sebagian punya izin, supaya jangan salah. Itu terima kasih Pak Wamen sudah meluruskan. Itu kan fakta di hadapan mata kita begitu. Rasanya terinjak-injak sekali harga diri saya sebagai warga negara Indonesia dengan peristiwa seperti ini begitu. Yang pertama itu Bung Karni. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan hanya memperkuat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pertama pasal 3, bagaimana fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Oleh karena itu, karena ini untuk membentuk watak, maka kemudian diatur berbagai hal terkait dengan kurikulum di dalamnya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh asing. Mungkin tadi terlewat oleh Pak Wamen. Pendidikan yang dilaksanakan oleh asing ada 2 jenis. Yang pertama yang dilaksanakan oleh korps diplomatik. Itu diatur seluruhnya oleh negara mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, sekolah atau yang didirikan oleh lembaga asing bekerja sama dengan lembaga kita. Ketentuan yang terkait dengan ini banyak diatur. Ada di dalam pasal 62 betul terkait dengan izin dari kementerian. Izin dari kementerian. Mohon ini bukan dari kepala daerah. Kemudian yang kedua tentang pasal 65. Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan internasional wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Apakah itu terjadi? Kemudian pasal 71. Terkait dengan denda kalau tadi tidak ada izin. Kemudian Bung Karni selanjutnya ada ketentuan yang terkait dengan izin ini ada BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 19 tahun 2005 yang sekarang dirubah menjadi nomor 32 tahun 2013 di mana di situ standar isi materi bahan ajar, izin tentang proses pembelajaran, tentang tenaga kependidikan, tentang penilaian, tentang kompetensi lulusan dan pengolahan sarana prasarana
itu diatur begitu. Iya, Jadi harus tapi mengacu ke sekarang sini. siapa yang ngawasin itu? Bu, saya ingin menyampaikan dulu betapa tadi ada membanggakan bahwa ini adalah sekolah hebat. Ternyata faktanya sekolah itu justru melanggar berbagai aturan kita, menginjak-injak harga diri kita begitu. Kami di DPR sudah menyampaikan ini, Bung Karni. Fakta-fakta dalam undang-undang ini, mohon maaf, satu hal penting. Sekolah itu merupakan tempat persamaan membangun karakter building kita. Apa kemudian faktanya di sekolah itu, mohon maaf, ketentuan-ketentuan anak harus pakai seragam. Kemudian di situ harus memberikan pelajaran agama, harus memberikan pelajaran keluarga. Faktanya itu tidak ada. Lalu apakah itu dikatakan sekolah itu berkualitas? Sementara aturan-aturan yang berada di negara hukum Indonesia kita dilanggar mentah-mentah begitu. Maksud saya, Bung Karni, saya tidak bisa berjalan sendiri, Bung Karni. Saya tidak bisa mengawasi, sama halnya tadi dikatakan, hampir 30 provinsi peristiwa ini terjadi. Dan sekolah-sekolah sejenisnya tersebar di seluruh Indonesia, bukan di Jakarta saja. Saya tidak bisa bekerja sendiri, Bung Karni. Di Komisi 10, DPR hanya 52 orang. Itulah kenapa malam hari ini saya harus berapresiasi kepada Bung Karni yang telah mengangkat masalah ini. Yang kemudian itu akan menjadi ke kita untuk sadar tentang ancaman itu. Jadi bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau membentuk karakter Indonesia, kalau kemudian tempat untuk membentuknya sendiri ternyata jauh dari nilai-nilai itu begitu. Saya setuju, Bung Karni. Hari ini di hadapan mata, kadang-kadang kita masih memiliki mental inlander, begitu bangga ketika anak ini lulus dengan penghasilan yang tinggi, padahal keberhasilan sesungguhnya bukan itu. Bagaimana membangun nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana dia cinta tanah air, bagaimana dia cinta terhadap Indonesia. Itu yang kemudian harus dibentuk begitu. Sekarang bagaimana mereka mau seperti itu? Kenapa lawannya tidak? Wong hafal Pancasila juga tidak, wong bahasa Indonesia saja tidak diajarkan begitu. Ini kan persoalan, Bung Karni. Jadi menurut saya ini itu persoalan serius. Kemudian yang terkait dengan masalah pelecehan kejahatan seksual, saya setuju. Ini bukan musibah yang biasa. Ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi kepada anak-anak. Mohon maaf, Bung Karni, saya harus sampaikan betapa permisifnya kita. Berulang kali saya mohon maaf di DPR meminta untuk diadakan ruang menyusui bagi ibu-ibu yang punya bayi. Kemudian saya pernah mengusulkan dulu, diwacanakan bagaimana ada kendaraan khusus untuk perempuan. Hari ini, Bung Karni, kalau kita mau jujur, setiap hari terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Hari ini terjadi setiap hari pelecehan seksual terhadap anak-anak kita. Mohon maaf, Bung Karni, saya pramuka. Di pramuka itu, kalau pembina upacara laki-laki, pemimpin upacaranya perempuan, tidak boleh dia pegang bahu. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin upacaranya perempuan, pembinanya perempuan, dia boleh pegang bahu. Saking nilai-nilai itu ditanamkan di dalam pramuka begitu. Dan disitulah kemudian terbentuk karakter-karakter itu gitu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan, Bung Karni, ini diperkuat nanti bisa dibuktikan oleh Komnas Perempuan dan Anak, bagaimana masifnya tayangan pornografi dan pornografi di media telah berkorelasi positif, ada hubungan yang signifikan dengan meningkatnya remaja-remaja belia yang hamil di luar nikah. Telah meningkatnya kasus-kasus pelecehan seksual dikarenakan tayangan-tayangan yang masif, dikarenakan pornografi. Bung Karni, sesuatu yang dilihat terus-menerus, yang didengar terus-menerus tanpa disadari tertanam. Ini media internet atau media? Seluruhnya. Ya udahlah, nggak ada pornografi di TV One misalnya. Pornografi itu bukan, Bung Karni, pornografi dalam kacamata kami itu bukan pornografi yang disengaja, bukan. Mohon maaf. Tapi misalkan memamerkan begitu ya, memamerkan. Mohon maaf, misalkan saya menyaksikan ada sekolah yang anaknya pelajarnya pakai tank top, pakai bikini, pakai kemben, perutnya kemana-mana begitu. Bung Karni, kalau Bung Karni, mohon maaf, saya kira siapapun pria yang normal pasti akan terganggu. Ya saya kira kalau itu Ibu katakan mall lebih porno lagi daripada persis, media. itu yang saya maksud. Sekarang giliran baru lihat. Baik, bukan. Mungkin kita kembali ya. Persoalan kita ini sebetulnya kan kejahatan seksual di sekolah ya. Berarti tadi kebetulan sekolahnya ini sekolah yang selama ini nggak tersentuh lah, untouchable buat kita. Sekolah ini sekolah yang mahal dan sekolah itu tertutup sekali. Dan kita baru tahu sama-sama tersentak lah. Ini seperti gunung es ya. Kasus ini ternyata jauh lebih banyak kalau kita dengar semuanya. Dan ini mungkin malam ini kita tidak persoalkan hanya satu soal ini saja. Tapi soal besarnya ini juga menjadi catatan Menteri Pendidikan. Kecolongan ya Pak ya. Kita kecolongan terus saja bahwa karena kita menganggap sekolah-sekolah internasional itu sudah pasti ada izin dan hebat dan bagus. Dan tidak bisa dimasuki secara diplomatik gitu ya.
Ternyata tuh sekolah kerjasama itu diatur tuh harus ketat juga, nggak bisa. Kalau itu sekolah diplomatik, bolehlah ya kita nggak terlalu banyak ngatur. Kurikulum boleh kita atur. Tenaga pendidik itu harus 51% Indonesia loh Pak. Coba dicek itu, banyakkan bulenya masih. Dan orang Indonesianya harus dapat izin dan 20% ya. Jadi itu semua ada aturan yang juga harus ikut aturan bahwa kurikulum itu tadi itu menjadi sangat penting. Kalau dia enggak ya tutup saja, ada aturan ditutup saja. Ini mungkin hikmahnya Pak Karni ya. Kita tahu bahwa mereka sendiri kecolongan. Dan kami dari DPR di dalam setiap kesempatan rapat kerja kita ingatkan ya soal internasional. Enggak cuma SD, SMP, SMA dan TK, pendidikan tinggi juga begitu, sama aja. Sudah mulai banyak sekali. Dan pada umumnya komersial sekali, mahal sekali. Dan makin mahal kok makin banyak orang Indonesia yang bangga di situ, saya heran. Dan apa pajaknya juga saya nggak tahu. Ini 1,2 triliun mungkin per tahun ya di situ. Jadi kalau kita mau lihat, mau jujur ya, ini snob ya, sangat snob buat orang Indonesia yang kemungkinan orang tuanya tuh bangga sekali sekolahkan anaknya di situ. Padahal kita tahu bahwa aturan yang kita buat dalam PP ini, PP berapa ini? Ngatur sekali nih. PP 18 tahun 2009 ini ngatur sekali. Cuma masalahnya kembali, tolong ya Pak, sama-sama. Kita kan PP ini kan kadang-kadang DPR lewat undang-undang kita hafal Pak, luar kepala semua Pak. Tapi kalau PP udah permen, kadang-kadang kita nggak ngikuti. Hanya kalau ada kasus baru kita buka di rapat kerja, dari situ kita cecer mereka. Biasanya begitu ya. Dan malam ini kita dari DPR memang agak prihatin dengan kasus ibu ya. Karena ini rupanya ini dampak dari pornografi ya. Tetapi sekali lagi, kenapa kejadiannya di sekolah yang tirainya besi sekali? Yang kita pikir paling aman di dunia ternyata masuk kita ya susah ke dalam. Di dalamnya itu ularnya di dalam rupanya. Ini sampai tidak terdetek ya. Katanya itu cleaning service-nya adalah perusahaan internasional. Yang kok kecolongan dia? Gimana kalau nggak internasional? Nggak, lebih kecolongan lagi mungkin ya. Udah paling hebat kecolongan. Bagaimana mereka menyeleksi pegawai? Dengan bangganya dikatakan ini adalah perusahaan yang hebat, tapi kecolongan buktinya. Dan kita pertanyakan ini bahwa semua kita sudah terjadi dan salah. Saya pikir ini hikmahnya Pak Wakil Menteri ya Pak ya. Kita akan bahas besok. KPI akan datang ke Komisi 10 besok. Kita akan minta semua itu. Terima kasih. Ibu ada pertanyaan? Terima kasih Bung Karni, terima kasih semuanya. Ya, di sini kami dari KPAI, Komisi Perlindungan Indonesia, dan bersinergi dengan Komnas PA juga memohon dukungan dari semua elemen masyarakat, dari semua elemen pemerintah juga, termasuk aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan kehakiman, untuk kami meminta judicial review untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa? Kami menganggap bahwa pelaku seksual ataupun pedofil itu merupakan teodor, merupakan benar-benar sebuah monster yang sangat menakutkan, dan ini akan membuat ketahanan negara kita hancur. Dari sekolah tadi yang tidak mempunyai berbagai pelajaran, itu sudah membuat ketahanan negara kita hancur. Ditambah lagi dengan paparan-paparan pornografi dan sebagainya. Jadi kami memohon restu dari seluruh masyarakat Indonesia. Ibu keberatan pasal berapa dari Undang-Undang Perlindungan? Pasal 80, 81, 82 mengenai tentang kekerasan terhadap anak yang hanya maksimal 15 tahun penjara khususnya seksual. Jadi kami mohon dengan sangat minimal 15 tahun penjara, maksimal seumur hidup. Seperti itu. Terima kasih. Setuju Ibu. baik kita rehat sejenak.